Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Asramadita Ramadini dengan NIM 1904-113804, jurusan Teknologi Hasil Perikanan kelas A. Pada mata kuliah bioteknologi kali ini, saya akan membahas terkait dengan materi fungi laut, yaitu Nedulisperium sp. Fungi laut merupakan organisme saprofitik yang menguraikan bahan-bahan organik dan mengatur siklus nutrien di laut. Kemampuan fungi dalam menguraikan berbagai macam substrat kemudian dimanfaatkan untuk mengeliminasi atau mendegradasi polutan di lingkungan. Fungi laut juga menghasilkan berbagai metabolit sekunder yang memiliki aktivitas antiviral, antibakteri, dan anti kanker. Sampai dengan tahun 2004, lebih dari 500 bahan bioaktif yang telah berhasil diisolasi dan dikarakterisasi dari fungi laut. Fungi laut dapat dibedakan menjadi dua, yakni fungi laut obligat dan fakultatif. Fungi obligat menyelesaikan seluruh tahapan hidupnya di laut atau estuari. Sementara itu, fungi fakultatif adalah fungi terestrial atau air tawar yang juga mampu hidup dan bereproduksi di laut. Di ekosistem laut, fungi dapat ditemukan di dalam kolam air, di sedimen, berasosiasi dengan biota laut, baik sebagai parasit maupun simbiosis, dan pada sisa, bahan-bahan organik yang mengalami pelapukan. Substrat adalah salah satu faktor yang mempengaruhi biodiversitas fungi di laut. Selanjutnya yakni karakteristik dari fungi laut. Fungi laut memiliki karakteristik yakni spora tidak berflagel, sebagian besar berukuran mikroskopik, menghasilkan enzim nitrat reduktase, toleran terhadap salinitas tinggi, menghasilkan spora yang mampu mengapung dan dapat melekat pada substrat, protein dinding sel prolin. Fungi terestrial memiliki karakteristik yakni yang pertama, spora tidak berflagel, sebagian besar filum Basidiomycota berukuran makroskopik, tidak menghasilkan enzim nitrat reduktase, tidak toleran terhadap salinitas tinggi, dan protein dinding sel prolin. Pseudofungi memiliki karakteristik yang pertama, spora berflagel, kemudian dinding sel dari selulosa, pada dinding sel terdapat protein hidroksiprolin. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan peranan fungi laut terhadap lingkungan dan kehidupan manusia. Yang pertama, fungi laut berperan sebagai sumber senyawa bioaktif. Fungi laut menghasilkan berbagai macam senyawa bioaktif yang potensial sebagai obat-obatan, contohnya penisilin. Yang kedua yakni bioremediasi. Bioremediasi adalah suatu metode penanganan bahan pencemar dengan menggunakan kemampuan alami maupun kemampuan hasil rekayasa genetika dan dari suatu organisme. Yang ketiga, ekosistem. Fungi memainkan peran penting dalam ekosistem mangrove, terutama dalam hubungannya dengan bakteri untuk mempercepat dekomposisi serasah daun. Nedulisperium sp merupakan salah satu contoh dari fungi laut. Nedulisperium sp KT29 merupakan jamur laut yang diisolasi dari alga merah. Jamur laut ini juga memiliki senyawa antibakteri yang dapat menghambat bakteri patogen pada ikan. Nedulisperium sp KT29 merupakan jamur endofit yang hidup menempel pada suatu inang. Endofit merupakan mikroorganisme bakteri jamur dan actinomycotes yang hidup di dalam jaringan inang yang berupa tanaman tanpa menyebabkan gejala sakit. Pemanfaatan fungi laut jenis ini masih tergolong sedikit. Nedulisperium sp KT29 belum pernah dimanfaatkan dalam dunia budidaya perikanan, namun sudah dimanfaatkan dalam dunia farmasi. Nedulisperium sp KT29 mampu menghasilkan senyawa antimikroba yang berperan mengendalikan mikroorganisme patogen. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.